Calistung. Rata-rata anak TK tidak diajari calistung, baca tulis hitung tuh tidak diajari. Karena malah kalau lu ajari terlalu cepet baca tulis hitung, itu bikin perkembangannya malah nggak optimal. Karena di umur-umur TK, umur 4, umur 5, itu harusnya yang dia pelajari itu motorik, bro. Betul. Masalahnya itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Karena SD kelas 1, memang secara tertulis peraturan formalnya tidak harus bisa baca tulis hitung, tidak harus lulus TK. Tapi apa bisa lu SD kelas 1 tidak baca tulis hitung kalau di Indonesia? Tidak mungkin. Iya. Nah itulah kenapa gue homeschooling sampai SD. Gue mau ngehack supaya pas TK anak gue nggak usah baca tulis hitung. Jadi gue ajarinnya motorik, main ini, nyusun itu, apa segala macam, main sepeda, keseimbangan gerak kiri, gerak kanan, manjat-manjat. Itu yang lu percaya gak? Kemampuan anak belajar baca tulis hitung nanti itu sangat ditentukan sama apakah dia pinter manjat, apakah dia pinter, karena itu motorik itulah yang akan ngebentuk perkembangan saraf otaknya dia. Betul. Nah masalahnya tidak mungkin kalau gue sekolahin SD-nya formal, dia tidak mungkin karena SD 1 pasti udah disuruh baca tulis hitung. Yang ada dia ketinggalan sama teman-temannya, malah jadi konyol. Makanya gue ngehack di SD-nya dulu. SMP kan standar, SMP bisa diadu nanti. Yang homeschool bisa diadu nanti SMP, tapi SD nggak bisa. Kalau TK-nya dong homeschool, lo SD masukin kacau. Nah itu sebenarnya. Jadi secara sistemik homeschool yang ideal tidak ngajarin baca tulis hitung ke anak dan segala itu nggak ideal, nggak bisa di Indonesia karena sistemnya SD nggak bisa. Nah kalau tentang yang fatherless motherless, ini menurut gue ya bro, burung yang berbulu sama bertengger di pohon yang sama. Sederhananya orang yang nonton podcast ini sudah pasti dia akan berusaha hadir untuk keluarganya. Sudah pasti akan berusaha lebih produktif. Tapi yang memang tidak nonton podcast ini, yang malahan kita mau targetin pesannya ke mereka, tidak akan nyampe juga pesannya ke mereka. Wow. Karena mereka dari awal nggak akan nonton podcast ini, bro. Orang-orang yang seperti itu tidak akan nonton podcast ngomongin big things, thinking. Enggak. Otak mereka itu nontonin gosip, TikTok joget, artis yang siapa cerai sama siapa. Jadi kalau gue prinsipnya adalah, kalau gue nggak bisa nyelamatin seluruh pohon, gue akan fokus ke ranting-ranting, sebagian ranting yang memang masih bisa diselamatin. Oke. Nah, untuk yang nonton ini, gue yakin mereka udah nyerap yang utama dan banyak, bahwa kalau lu gagal bisnis, lu cuman gagal bisnis. Pertanggungjawaban lu paling makan susah,